Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika suasana fajar menyingsing dan menyapa seluruh sudut desa, suatu tanda bahwa pertaruhan kehidupan akan segera dimulai kembali. Pemandangan pepohonan saat subuh sangat anggun dan mempesona, menggoda pandangan untuk terus menatapnya. Hanya pohon, aku tak boleh terlalu lama. Fondasi rumah yang tinggi nampak ruang-ruang untuk dinikmati. Dinding-dinding rumah nampak elok kreasi sang fajar yang tampak. Pohon-pohon yang daunnya hijau nampak berwarna gelap, sembari menanti senyum sang mentari. Ayam jantan beradu suara, menjadi penanda pagi telah akan datang. Mentari fajar tampak memerah, menambah suasana indahnya pemandangan. Betapa indahnya kehidupan desa di masa tahun 90-an. Rupanya ayam jantan yang berkok sebagai bagi para ibu rumah tangga untuk menyiapkan segala keperluan. Maklum saja, kala itu belum semua masyarakat bisa memiliki penanda waktu. Para ibu rumah tangga pun mulai terbangun untuk menyiapkan segala sesuatu menuju peraduan nasib bekerja sebagai petani. Tentunya setiap pagi para ibu rumah tangga tidak pernah lupa untuk menyiapkan sarapan pagi dengan cara memasak yang sangat tradisional. Mereka mengabdikan diri kepada keluarga dengan tulus dan ikhlas. Sedikit pun mereka tak pernah mengeluh dan berkeluh kesah. Meski tetapan membuat keyakinan nampak mereka lelah, tetapi bibir mereka selalu bergeming, kami tak lelah, ibu memang manusia super. Setelah pagi hari tiba, seluruh anggota keluarga berkumpul di meja makan, sembari menanti masakan ibunda tercinta. Biasanya suasana sarapan tak pernah luput dari senyum para penikmat. Betapa tidak, biasanya masakan ibu yang dengan cara tradisional tahun 90-an itu enak-enak. Sembari menantu direstui ketika sang mertua telah menyatakan lulus dari ujian dapur. Jadi tak salah jika masakan ibu-ibu rumah tangga di zaman itu adalah sangat enak rasanya. Biasanya setelah mencicipi makanan, dilanjutkan dengan bincang-bincang untuk merencanakan pekerjaan yang akan dilakukan untuk meraih pundi-pundi rupiah. Nampak semangat dan kerja keras selalu terpatri di wajah-wajah mereka. Anak-anak dididik untuk memiliki sopan santun dan kerja keras agar bisa merubah nasib. Anak-anak ditanamkan nasihat sejak dini bahwa mereka adalah generasi yang akan memperbaiki masa depan dan hajat hidup keluarga. Jadi anak-anak zaman tahun 90-an tidak pernah dibuat manja. Mereka selalu diarahkan untuk berusaha dan bekerja keras secara mandiri agar keluarga bisa berbahagia dan melihat kesuksesan mereka di kemudian hari. Pada setiap hari libur biasanya menjadi prioritas keluarga dalam bekerja di kebun. Kebun yang sudah dibersihkan akan ditanam jagung. Dengan semangat gotong royong, biasanya dalam menanam selalu dibantu oleh ibu rumah tangga yang lain. Jadi mereka saling membantu tergantung siapa yang terlebih dahulu menanam. Di pagi buta, orang-orang yang sudah dikonfirmasi berkumpul di rumah keluarga yang akan bercocok tanam. Mereka saling menunggu. Biasanya putra dan putri juga sangat semangat dalam mengikuti musim tani ini. Di sela-sela penantian, tak sedikit dari ibu-ibu bergosip membicarakan ini dan itu. Dan setelah semuanya berkumpul, maka segera berangkat menuju kebun yang akan ditanam. Untuk bisa mencapai kebun yang akan ditanami, harus ditempuh dengan berjalan kaki. Perjalanan menuju kebun sangat jauh dan melelahkan. Namun perjalanan terasa sangat nyaman dan sejuk karena dijalani secara bersama-sama, diiringi dengan cerita dan canda tawa.
Sepanjang perjalanan, mata dimanjakan dengan pemandangan pepohon yang rindang, rumput-rumput yang lebat dan tampak menghijau. Langkah kaki yang terus bergerak tanpa henti membuat perjalanan semakin dekat dengan tempat kebun menanam. Pemuda-pemudi yang berjalan biasanya saling mengejek satu sama lain, yang memecah kesunyian menjadi keramaian. Setelah berjalan cukup jauh, akhirnya para pemuda dan pemudi tiba juga di kebun. Setelah sampai di kebun, pemuda dan pemudi, orang tua berbagi peran. Biasanya orang tua laki-laki memegang tugal yang fungsinya untuk membuat lubang sebagai tempat untuk menanam. Pemuda juga ikut membantu orang tua jika mereka sudah lelah, sedangkan yang perempuan menanam bibit di lubang tugal. Sedangkan orang yang paling tua biasanya berperan sebagai penonton atau mandor yang mengamati pekerjaan. Maklum saja, orang tua sudah susah dan gampang capek. Pemandangan gunung-gunung sangat indah mengelilingi kebun. Menanam kaki itu sangat capek dan lelah. Langit-langit yang biru tampak segar dipandang mata. Proses menanam sangat lelah dan biasanya nggak ikhlas. Situasi waktu itu biasanya ada yang mengisi lubang dengan banyak bibit sekaligus. Setelah kerja dengan giat, banyak energi yang terbuang dan terasa lapar serta haus menyerang. Biasanya setelah menanam, pemilik kebun menyiapkan santapan yang enak-enak dan mewah. Dengan bermodalkan pondok-pondok kecil dan ala kadarnya, para pemuda dan pemudi ikut duduk bersama mencicipi makanan yang telah dihidangkan. Tradisi makan tahun 90-an kala itu adalah setelah bekerja membantu secara gotong royong, sebagai gantinya memberikan hidangan terbaik sebagai pengobat lelahnya. Generasi 90-an sangat kental budaya gotong royong, juga akan kaya nilai-nilai budaya dalam masyarakat.